illallahu wahdahu la syarikalah arsalahu linnasi kaffah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu linnasi kaffah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin. Wih, jawab apa wih? Yang belah sana belum ngejawab. Roman-romannya belum kena kopi. Yang ngejawab yang baru pada kena kopi doangan kayaknya mah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah tamu undangan walimatun nikah yang saya hormati, para orang tua dan juga guru-guru saya, bil khusus Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Jajan Jainuddin. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan manfaat dan maslahat ilmunya, Allah tambah-tambah rizkinya, Allah tambah-tambah kesehatannya, Allah tambah-tambah bininya. Setuju? Doa yang terakhir jangan dulu. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan kesehatan. Yang terhormat Ustadz Abdullah, Ustadz Asmadi, Ustadz Rohim, Ustadz Sabar, dan juga Ustadz Dani. Tak lupa para orang tua kami yang nampak hadir pada malam hari ini, Bapak Asan, Bapak Pinda, Bapak Yatmo, dan juga Bapak Ma'ruf. Yang saya hormati para pejabat aparatur pemerintah, baik dari sipil, RT, dari mulai RT 1 sampai 14. Tak lupa Ketua RW 011 Bapak Rojali. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua dalam malam walimatul urus ini yang terkumpul dari para alimil ulama dan umara senantiasa mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin saudara rahimakumullah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pada malam yang sejuk ini kita dapat bertemu dan bersimpuh memenuhi undangan sahibul bait Bapak
mahrum sekeluarga dalam rangka walimatun nikah. Tak lupa yang saya hormati dan juga saya cintai, Shahibul Bait Bapak RT 04 sekaligus Shahibul Hajat Bapak mahrum sekeluarga. Tak lupa juga rombongan besan dari Menceng Pulau, Bapak Kasiman beserta rombongan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sholawat teriring salam, marilah sama-sama tentunya kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan dan mengkocorkan kejunjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita yang kumpul di sini di aku, di rau dan di pangku yang insya Allah di surganya bersatu. Amin ya rabbal. Bapak hadirin rahimakumullah, saya sebenarnya mau bukan orang mana-mana Pak. Kita baru kali ini ngomong dilihatin sama orang begini ya. Sebenarnya saya bukan orang mana-mana. Nenek saya, nyai saya orang RW 12 Belasono dekat Pasar Nangka. Nyai saya yang punya tanah lebar Betawi. Nenek saya tanahnya lebar, kontrakannya 30 mereroda. RW 12. Almarhumah Ibunda Nenek Ibu Hajah Jasih bin Haji Gacing. Haji Jasih bin Haji Gacing, Haji Ahmad bin Haji Riwan itu ngkong saya, tanahnya seablak-ablak Betawi. Betul apa betul? Makanya kan Betawi kalau misalkan masalah nikah udah jangan pakai ada kata duanya. Ya Betawi dilawan. Biar kata gua jual tanah, yang penting bini gua 4. Bener. Makanya kan ada peribahasa Bapak, orang Jawa gila pangkat, orang Sunda gila tempat, orang Betawi gila pantat. Bener apa bener? Makanya kalau bicara nikah, orang Betawi udah kagak ada duanya dah. Biar kata tanah gua habis, yang penting gua kawin sama perawan. Bener apa bener? Kong saya bininya banyak, 4. Kong Haji Aming bin Haji Rukin itu kong saya orang sini, orang mana? Lah, Kong Haji Aming bin Haji Rukin itu kong saya, encing saya banyak belasonoan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di malam kita dikumpulin sama Bapak Mahruf dalam rangka mendoakan anaknya yang telah mengucapkan akdun nikah, supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya ini pengajian yang mau datang begini sebenarnya ini karena Allah menggerakkan kita untuk bisa hadir menuntut ilmu yang di acaranya diselenggarakan oleh Bapak Mahrum sekeluarga. Tempo-tempo orang Betawi kan susah untuk ngadain yang namanya kumpulan begini, tapi cuman ada di Jakarta doangan yang masih ada yang model begini. Bahasa orang Betawinya disebut dengan roahan. Roahan itu asal kata dari arwah, karena banyak yang dikirimin ruh-ruhnya maka disebutnya roahan. Ada yang nyebut juga rasulan, ya Pak. Nyebut rasulan asal kata dari rasulun. Kenapa? Karena yang dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang nyebut malam mangkat, nah iki wong Jawa belah ngulon nawetan. Malam mangkat disebut mangkatan.
apapun penyebutannya, kita kumpul di malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau pengajian kan kagak banyak begini ya Pak Kiai. Ada pengajian sampai banyak begini mingguan, nah boro-boro, apalagi bapak-bapak, mohon maaf, susah banget ngajak ngaji, sama kayak di Menteng Pulau. Hah, bapak-bapak, kalau misalkan bikin undangan, kita bikin undangan 100, ngundang bapak-bapak yang datang cuma 4, udah begitu ikut ngaji, dia nyari cenderan yang satu jidar, ngaji sambil tidur. Jider, ngaji sambil nyender. Ada jiler, ngaji sambil ngiler. Udah itu ustadz cuma ngomong doang sama mik, sama meja, sama kitab. Bapak-bapak tuh kalau di sono, di sini insya Allah. Ya emang dari sini mulainya. Tapi kalau ibu-ibu mohon maaf di mana-mana, kalau ibu-ibu mau wah luar biasa ngajinya. Senin dia berangkat, Selasa dia berangkat, Rebo dia berangkat. Makanya kalau misalkan ibu-ibu bikin undangannya cuma 5, Pak. Bikin undangannya 5, dikasih ketuanya diumumin yang datang 500, cuman boros nasi. Bener. Jadi ibu-ibu begitu, dia pada ngaji kesana kegeroyokan. Lakinya mah bodo amat, dia kagak urusin. Yang begini yang brengsek juga nih ibu-ibu nih. Ini cuma ada beberapa orang doang. Kalau ada mah kita jadikan dia tersangka. Nah, ibu-ibu kan begitu bang. Ibu-ibu kan kadang-kadang kalau mau ngaji ya kita orang lagi biar kata kumisnya gede ngebaplang kayak pikulan, sama bini takut. Coba ibu-ibu kalau misalkan mau ngaji, bang saya mau ngaji dulu ya, Rabuan malam muludan. Ono pakaian udah saya boleh nyuci, tadi udah boleh ngeringin, udah saya jemur. Ntar di mana gerimis, abang angkatin tuh pakaian, habis diangkatin itu dilepitin, habis dilepitin dipilihin mana BH, mana kancut, harus dipisahin. Udah dilepitin masukin ke lemari. Lu jangan lupa nasi di sono ntar angetin ya, gua mau muludan. Kan begitu kan gadah banget tuh. Nah, orang wadah modelnya begitu mulu dan laki aja kagak pikirin. Betul. Lah kita ya masa bodoh amat. Ini ibu-ibu nih begini modalnya, makanya kalau misalkan ada dengerin tuh para korban, kita jadiin tersangka dia. Yang belah sono, ibu-ibu sono, saya lagi ngomongin ibu-ibu belah sono. Ibu-ibu kayu besar, insya Allah solehah semuanya. Orang ibu-ibu belah sono, ada tetangga saya, lakinya sakit bang. Lakinya sakit, udah ngap-ngapan emang penyakit ampek. Ya kan orang Betawi penyakitnya kagak lain, ampek, budik, bisul, ya kan? Bener. Begitu ampek lakinya, bininya, maaf bang saya mau ngaji dulu lah, lakinya sakit orang mau urusin. Kadang-kadang emang rada-rada juga sih orang wadon ya, laki sakit orang mah layanin kayak dulu, temenin kayak dulu. Dia tibang foto doang tuh laki gua, dipoto cekrek dikirim ke status, laki gua lagi sakit mohon doanya. Lah mah cukup begitu doang. Tuh ngaku kan gitu mah ayo banget. Lah laki urusin sakit po. Nih malam ini kita bahas. Sebenarnya Pak, ini misalkan kalau misalkan ngasih nasihat perkawinan, mohon maaf ini masih ada kiai jajan yang lebih sepuh, kiai jajan yang lebih tua yang barangkali sudah mumpuni malang melintang di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi apalah boleh buat, saya dipinta sama tuan rumah untuk nyampein sepatah dua patah. Kalau saya makan Italia masih muda pak, usia masih kepala 3, masih 34, bini baru 1, anak baru 2, pengen nambah baru weaan, bini udah ngambek mulu. La ilaha illallah. Mohon izin kiai, para asatid, para tuan-tuan guru yang ada di kampung Kayu Besar, maka berbicara tentang nikah, barangkali kita sudah bosan omongin nikah. Kenapa? Karena nikah kalau misalkan kata orang Betawi, kata orang Jawa, kata orang Sunda, pernikahan itu disebut dengan
Kak, jawab apa ya? Kagak ada yang mau ngebantuin. Orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa menyebut pernikahan dengan bahasa kawin. Apa itu kawin? Kaknya 20, winnya 6. Maka idealnya laki-laki yang menikah adalah usianya 26. Karena kaknya 20, winnya 6. Terus ini terus. Oh iya, baru mulai. Ntar kata tuan rumah, amplopnya gua potong nih. Sebenarnya saya mah kesini dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan saya datang ke sini, saya pulang membawa amal. Amplop lagi. Beres saya dari sini membawa amal, orang-orang sini pada ngasih doa mulu. Silaturahmi, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan wal afiat. Kawin, kaknya 20, winnya 6. Maka usia yang paling ideal untuk melaksanakan perkawinan adalah usia 26. Kenapa demikian? Karena 26 di mana seorang laki-laki kuat mentalnya dan spiritualnya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Betul apa betul? Makanya disebutnya kawin. Kalau bukan 26 itu laki-laki mengadakan pernikahan kurang bagus. Kurang dari 26, usianya baru 18 tahun, kurang bagus. Kenapa? Usianya belum matang untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Makanya usia yang ideal adalah 26. Lewat 26 juga sama, kagak cakep juga. Udah usia 45 tahun baru kawin sama perawan usia 18 tahun. Saya khawatir malam pertama mati di atas perut perawan. Makanya yang bagus nikah itu usia 26. Coba kita lihat sejarah bagaimana baginda Nabi menikah dalam usia 25 tahun pas, lebih 3 hari. Artinya usia Nabi ketika menikah dengan Sayyidatuna Siti Khadijah binti Khuwailid pada usia 26 tahun. Makanya kawin itu disebut dengan kaknya 20, winnya 6. Jadi 26. Di usia 26 itu orang sudah matang dari segi mentalitas dan spiritualitasnya. Bahkan bukan daripada itu, di usia 26 itu tenaganya sedang kuat-kuatnya. Bener apa bener? Pak, usia 26 kalau misalkan kita mau balikin dulu kita waktu muda, 26 itu kan sedang kuat-kuatnya ya Pak. Bisa seminggu, bisa sehari 3 kali main. Bener. Kenapa 26 itu sedang kuat-kuatnya? Makanya kata Nabi, ya benar, usia itulah yang dijadikan patokan di dalam pernikahan. Ada yang lewat, gua kata mah gua doang kali kalau ngeliat jidat licin pada nengok, kan bawa pada nengok juga. La ilaha illallah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Sampai mana tuh, udah lupa tuh gua. Tidak licin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, itulah pernikahan kata Nabi di usia 26 tahun, spiritual, mentalitas dan kuat juga tenaganya. Tuh, maka kalau pernikahan lebih dari situ kurang bagus, apalagi perempuan. Kadang-kadang kan ini perempuan ada yang perawan tua, agak laku-laku, dibentuk waris. Kalau belum laku datang ke rumah bawa ayam putih sama ayam hitam, besok juga laku.
Perkara sama aki-aki bukan urusan, yang penting laku. Bener. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka pernikahan itu menjadi patokan di dalam agama sebagai pintu untuk menghindari dosa yang namanya perzinahan. Orang Betawi kalau misalkan masalah nikah itu jangan dikata. Makanya kalau misalkan kita mau bahas nikah, nikah ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang nikmatnya sama dengan nikmat surga. Pak, saya mau tanya, makan sate enak apa kagak? Makan sate enak apa kagak? Kalau saya tanya balik, Pok, makan sate ama malam pertama ketika kita menikah enakan mana? Enakan mana kira-kira, Pok? Jangan ditanya katanya. Berarti nikah itu adalah nikmat dari Allah yang serupa dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibu makan sate itu kan bisa dijelasin, Bang. Alif makan sate ditanya, Lip, enak nggak makan sate kambing muda? Enak. Bagaimana rasanya? Empuk, gurih, terus pengen lagi. Tapi coba kalau ditanya, Lip, bagaimana nikah itu, bagaimana kawin itu, bisa nggak dia ngejelasin? Lip, kawin enak apa kagak? Dia diam aja paling. Ibu-ibu ditanya, Bu, nikah enak apa kagak? Ya paling dia cuma mesem-mesem doang. Kenapa? Itulah kenikmatan surga yang Allah berikan di dalam nikah. Makanya kan nikah itu kan hurufnya kata ulama ada huruf nun, yang kedua ada huruf kaf, yang ketiga ada huruf alif, yang keempat ada huruf ha. Nunnya kata ulama, nunun min nikahi fahuwa min ni'matillah. Nun pada pernikahan, nunnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada yang bisa ngejelasin bagaimana nikmatnya perkawinan itu. Sama seperti surga. Makanya ulama memberikan definisi surga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu nggak bisa dibayangin dengan panca indera kita. Surga begini ada sungainya, enggak. Dibayangin dengan hati kita, enggak. Pokoknya surga itu sama seperti orang ditanya bagaimana nikmatnya nikah. Tuh, ya Pak ya, nikmat nikah itu sampai yang pengen, yang udah nikah pengen lagi. Bener. Cuman belum siap dicakar-cakar sama bininya yang tua. Itu urusannya. Pak RW mana Pak RW? Kalau di RW saya, di RW 010 bininya 2. Tahu RW sini mah mungkin 1 kali. Di Kayu Besar 1, di Grogol 1, di Tangerang 1. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka nikah itu kata santri itu ibadah tergolong menjadi 3. Ibadah tergolong menjadi 3 kategori. Pertama, ibadah yang termasuk ibadah capek. Pertama, ibadah capek. Apa itu ibadah capek? Ibadah capek, ibadah haji dan umroh. Umroh, haji capek. Kenapa? Karena membutuhkan fisik dan tenaga yang kuat. Bayarnya mahal, perginya lama, nunggunya setengah abad. Itu haji. Setengah abad, Pak. Sekarang Bapak daftar haji, perginya nunggunya setengah abad. 50 tahun baru berangkat sekarang haji. Ya benar, Pak. Terakhir saya baca informasinya haji nunggunya 50 tahun.
Kok bisa begini? Ya bisa Indonesia, apa yang kagak bisa? Duitnya kemana? Makanya tinggal umroh. Umroh dan haji ibadah kategori capek. Duitnya ngumpulinnya lama, perginya lama. Udah di Mekah nanti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, lari antara Sa'i dan Mina kurang lebih 3 kilo sebanyak 7 kali putaran. Maka haji dan umroh kategorinya ibadah capek. Tapi meskipun capek, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setetes di dalam hati manusia yang pernah melihat Ka'bah akan rindu ingin kembali lagi. Meskipun capek, rasanya ngangenin pengen balik lagi ke Mekah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Itu ibadah capek lawan. Makanya kalau ada orang umroh itu sama sebenarnya seperti kita nganterin orang mau ke kuburan. Ya kan, orang mau pergi umroh ya biasa-biasa aja, kayak mau pergi dari sini ke Ragunan lah. Ya jangan. Emang kenapa? Umroh dengan haji itu sama hukumnya wajib. Umroh wajib, haji wajib. Tidak ada yang bilang umroh itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita mau umroh ya kita ngadakan pertemuan, kita meminta maaf kepada tetangga kita. Sebab orang nganterin umroh itu sama seperti nganterin orang mati, Pak. Kalau orang umroh pakaiannya pakaian ihram, warnanya putih-putih. Kalau orang yang mati dibungkusnya pakai kain kafan, warnanya putih-putih. Orang umroh naiknya naik kapal, pesawat terbang, dianterin sama kita. Orang mati juga sama, naiknya naik burung batang. Itu burung batang kendaraan paling serem, Pak. Burung batang kendaraan paling serem. Kagak ada yang mau naik itu kendaraan. Ustadz kali mau naik, coba besok taikin kalau ada budget tuh burung batang. Kenapa burung batang kendaraan paling serem? Di mana-mana orang naik burung batang dipastikan dia sudah mati. Yang kedua, burung batang paling serem, yang naik itu pasti nggak bakal pulang lagi ke rumah. Dan yang ketiga, burung batang paling serem, di mana udah naik itu pasti bakal masuk lobang. Sebenarnya kita hidup cuma satu, Pak, nyari lobang. Kenapa? Karena di diri kita banyak lobang. Ada 9 lobang di diri kita. Coba apa itu? Mata 1, 2, telinga, ketiga hidung, 4 mulut, bawah lagi lobang juga. Cuman keluarnya malah 5 doang itu mah. Maka dari lobang untuk lobang kembali kepada lobang intinya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tuh ibadah haji mengantarkan orang sama seperti ke alam kubur. Kategorinya ibadah capek. Yang kedua, kata santri, ada ibadah yang kategorinya kategori sakit. Apa, Pak? Ibadah kategorinya sakit. Apa itu? Khitan, sunat. Kenapa sakit? Kalau misalkan ditanya, bapak-bapak di sini mau apa, kagak disunatin lagi? Nah, kalau saya mau ya gua ogah, bisa habis punya gua. Tong, sunat mau apa kagak? Diulangin lagi. Kagak mau. Kenapa? Karena sunat kategorinya ibadah sakit. Kagak ada yang mau. Maka ibadah yang pengen lagi, yang nomor 3, ibadah nikmat, yaitu nikah. Tuh. Nikah ini ibadah. Maka di mana kita melaksanakan pernikahan berarti kita melaksanakan ibadah. Ibadah yang paling enak dan nikmat ya nikah. Kalau misalkan hari ini kita sama bini kita, usia pernikahan kita anniversary-nya udah 50 tahun umpama, maka 50 tahun itu kita ibadah kepada Allah. Kalau bapak usia pernikahannya 30 tahun, maka 30 tahun itu kita ibadah kepada Allah. Hanya anak kalau misalkan pengen nikah, usianya sudah mapan, udah buru-buru.
Jangan ditantarin, apalagi anak perawan, ngeri. Ntar dia kawin beneran, ntar dia kawin sendiri, repot urusan. Ya Pak ya. Kalau anak udah ada pasangan, kemudian dia sudah siap untuk menikah, nikahkan. Kenapa? Khawatir dia kawin sendiri, ini yang repot. Bapaknya malu, emaknya malu, tetangganya kena, ustadznya kena, kiainya kena. Kenapa? Kawin sendiri. Mending kalau misalkan nggak jadi, kalau misalkan bunting, es cendol pakai kelapa, perut cendol nggak punya bapak, ini yang repot. Makanya kan kalau misalkan kayak begitu, ini bahaya. Apalagi anaknya perempuan. Kalau perempuan tidak bisa diwalikan oleh bapak kandungnya, harus diwalikan oleh wali hakim. Tuh, ingetin. Tapi kampung sini mah insya Allah nggak ada, nggak kedengeran. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pernikahan ini adalah gerbang pintu utama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min litab'id, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan mereka pasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah yang Allah azwaja, berpasang-pasangan. Kalau misalkan kagak ada perempuan, semuanya laki-laki, habis pohon pisang orang dibolongin. Kan bisa jadi begitu. Maka nikah ini adalah jalan untuk menggapai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak perawan kita kadang-kadang belum apa-apa udah dibawa kemana-mana, dibawa ke pojokan. Makanya kalau kata orang Sunda kan suka ada bahasanya, hai perempuan sekarang zaman, gimana bahasa orang Sunda saya lupa. Saya sebenarnya lama di Sunda, biasanya ceramahnya pakai Sunda, ini doang pakai bahasa Indonesia, makanya udah lupa. Agak terusin dah lupa. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, anak perempuan itu sama seperti naruh telur di atas tanduk, ngeri. Makanya pernikahan itu kata Sayyidina Ali, pernikahan itu ibarat orang megang ujung rambut. Laki megang ujung rambut belah sono, bini megang rambut belah sini. Artinya dalam rumah tangga Alif sama Ida itu mesti main ulur-uluran biar kagak putus tuh rambut. Jangan sama-sama keras, lakinya keras, bininya keras, ya bubar rumah tangga begini mah. Maka dalam menjalani rumah tangga mesti ada ilmunya. Apakah orang tua beres setelah menikahkan anaknya? Belum beres. Tapi orang tua jangan ikut campur terhadap rumah tangga anaknya. Belum beres dalam arti ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Bang Alif ketika sudah mengucapkan akdun nikah, maka itu menjadi tanggung jawab penuh dari Bapak Mahrum, tidak diserahkan kepada Alif. Setelah akad, itu kalau akad kan biasanya tanda tangan surat ya Pak, ada SIM, kemudian ada STNK, ada BPKB. SIM itu singkatan surat izin menginap. Tuh, kalau udah ada SIM, Alif mau nginep di sini biar berbulan-bulan, ya sama PRW kagak ditegur. Coba kalau misalkan belum punya SIM, lah digerebek sama Pak Kiai di sini. 7-Eleven namanya. Ada STNK. Apa STNK? Surat tanda naik kasur katanya. Surat tanda nurunin kolor, STNK. BPKB. Apa BPKB? Bukti kepemilikan kendaraan brewok.
Itu namanya BPKB, po. Kalau udah ada BPKB, ya sah aja mau kapan kayak, mau pagi, mau di hari, mau di malam, gendong terus, kan begitu. Kalau pengantin baru mah ya, namanya juga pengantin baru, beda sama pengantin baru. Kalau pengantin baru kan jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong, bener-bener. Tapi kalau misalnya pengantin lama begitu, kata lakinya, bang gendong, kata gendong udah punya anak 2. Biasanya begitu namanya. Waktu masih pacaran doang sama pengantin baru, mesranya luar biasa. Kan main. Udah punya anak, gua kondang duluan, jatuh. Emang mata lu buta apa? Polisi tidur pakai lu tabrak. Kenapa? Karena Allah memberikan mawaddahnya di awal. Kalau misalkan udah punya anak 3, udah usia 30-45 tahun, model Mas Kasiman sama bininya, itu udah bukan lagi cinta-cintaan, po. Tapi udah timbul rasa kasih sayang. Malam-malam tidur, bininya pahanya kebuka, udah peot. Kata lakinya dalam hatinya, kesian bini gua ini, 40 tahun menemaniku, senang dan susah, hujan dan panas, kini sudah pada peot. Daripada digigitin nyamuk, mending gua tutupin, kata lakinya. Kenapa? Ada mawaddah, ada rahmah, ada kasih sayang. Beda lagi sama orang pulau yang udah tua. Model orang tua saya ada di pulau, biar kata udah tua makin tua makin jadi no orangnya no. Orang Hasim. Ya benar, Pak. Dia mau beker lagi aja, udah umur 50 tahun, bukan lagi rahmat tapi mawaddah. Beker kedua namanya. Kan main. Itulah yang disebut dengan kasih sayang. Hidup ini hanya singkat. Sehingga itu bininya ditutupin. Dulu nyari duit susah, dari susah payah, akhirnya setia, kagak lagi untuk nikah. Makanya kan binatang yang paling setia binatang apa, Pak? Buaya. Bu, binatang yang paling setia tahu? Buaya. Buaya itu setia, Bu. Pak, buaya setia. Tapi kalau di air, kalau udah di darat, paling marat namanya. Impet urusan. Inilah pernikahan yang diajarkan oleh agama. Bapak bisa adil, silahkan, ada ayatnya, fankihu ma thaba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Kurang 1 bisa nambah jadi 2 masih kurang, nambah jadi 3 masih kurang, tanahnya masih ngablak, kontrakannya masih serengkedan, kawinin lagi jadi 4. Kalau udah 4 ya udah, nggak boleh nambah lagi, cukup 4. Hanya orang-orang zaman dulu kan bininya banyak, Pak. Bapaknya 1, emaknya banyak. Dia menang beda emak 1 bapak. Tapi memang Islam itu indah, Pak. Indah. Ibu mau nerima atau tidak masalah poligami, tapi Al-Quran memang ngomong gitu, Bu. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu kalau misalkan punya teko nih, tekonya 1, cangkirnya 4, pantas nggak? Pantas nggak? Bapak punya coet yang buat ngulek, coetnya 1, ulekannya 4, pantas nggak? Pantas. Ulekannya 1, coetnya 4. Habis ngulek di sini pindah ke kemari, habis kemari pindah ke 3, habis ketiga pindah ke 4. Pantas apa pantas? Coba kalau dibalikin, ulekannya 4, coetnya 1, pantas apa kagak? Ayo, setuju apa kagak, Bu? Wah, kagak setuju, Pak. Makanya Bapak kalau misalkan punya bini yang model kayak tadi itu, kalau ngaji nyuruh mulu, ada bini kayak begitu, mendingan tuh tambah aja udah.
tukar tambah. Ayo bini ngatur-ngatur mulu. Kita kan orang laki ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jagalah suami, Bu. Jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Setuju? Oh, dimenangin bapak-bapak ya. Jagalah suami, Bu. Jangan kau sakiti murkanya suami, murkanya ilahi. Bener-bener. Kalau suami gimana? Bu, gimana? Sama suami, kalau pengen nyari ridho Allah, ada di ridho suami. Mana Neng Ida? Neng Ida zaman dengerin Neng. Ya di rumah, ada di rumah. Kalau mau nyari ridho Allah, cari di ridhonya suami. Tuh. Ridho suami sama dengan ridho Allah. Kalau misalkan ibu meninggal, suami ibu nggak ridho, saya jamin ibu nggak bakal masuk ke surga. Tuh. Jadi kalau misalkan bininya meninggal, itu mesti ridho. Bener apa bener Pak? Bapak-bapak mah jangankan belum meninggal, jangankan udah meninggal, belum meninggal aja dia udah kelayaban. Tuh. Tapi jangan begitu juga. Sebagai pemimpin, ibu-ibu kesian, kita menangin kesian. Jangan begitu juga, jangan mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, perempuan semau maunya kita siksa. Salah dikit cepret, salah dikit pukul, salah dikit pepek, salah dikit gua enak loh. Jangan juga begitu, anak orang Pak. Kesian bini kita capek dia. Maka sebenarnya Pak, sebenarnya kalau saya pengen buka di dalam kitab fikih, silahkan tanya sama Kiai Jejen. Sebenarnya nih, ini sesuai kitab fikih, saya serius nih, Bu. Sebenarnya yang wajib nyuci baju itu suami, yang wajib nyapu itu suami, yang wajib nyari duit itu suami, yang wajib masak nasi itu suami, yang wajib nyusuin anak itu suami. Balik lagi aja kalau begini mah gua dimenangin, kata ibu-ibu sih. Suami sebenarnya. Kenapa? Karena suami memiliki tanggung jawab. Nyuci baju suami, sesapu suami, masak suami, nyari duit suami, nyusuin anak suami. Oh, tenang Bu, gua menangin sekarang. Makanya jangan semena-mena Pak. Dulu di Indosiar ya, itu yang artis di Indosiar sampai dikepung Pak. Di Indosiar itu yang penyanyi dangdut, mana kecil banget, digebuknya rame sama lakinya. Gara-gara ketahuan selingkuh yang penyanyi dangdut kan rame. Sampai sebulan itu TV dia mulu beritanya, puyeng pala gua. Kesian itu anak orang diinget. Padahal duitnya banyak. Jagalah istri Pak, jangan kau sakiti doanya istri, senyumnya bidadari. Kalau istri marah-marah, hati bapak menjadi resah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Benar. Oh, ibu-ibu menang. Makanya ibu-ibu menangin. Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang, anak pun gembira riang meskipun hutang segudang. Ada yang punya hutang? Ada? Banyak. Tuh. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Udah setengah jam ya? Kalau udah setengah jam hitungannya lembur. Siap-siap Papa Makhluk.
Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebab kenapa? Saya sebenarnya mah kagak ada apa-apanya. Saya kalau di kampung saya disebutnya guru ngaji alif-alifan. Ini dulu alif naik sama saya. Alif itu ngaji di rumah sama saya. Saya itu guru alif-alifan Pak. Ada alif-alifan itu ada singkatannya. Alif patah ampropin, alif kasoi isiin, alif kasou usahain. Bak patah bak banyakin, bi kasobi bingkisin, bak domabu bungkusin. Berkat penting Pak. Dulu saya ceramah di Bogor, pulangnya malam jam 1 malam. Begitu pulang, assalamualaikum. Aku dibukain, pas begitu dibukain, assalamualaikum, mah, ini ayah pulang. Dibukain om bini, dari mana? Habis tausiah di Bogor, acara maulid. Berkatnya mana? Agak ada berkatnya, panitia lupa. Wah, bukan, ini habis ngantong dari rumah janda. Gara-gara saya kagak mau berkat. Makanya di sini jangan sampai lupa berkat. Penting itu berkat. Watasan itu Pak, saya pesan sama panitia, daripada saya berantem sama bini di rumah, mendingan saya berantem sama panitia. Penting berkat mah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, segitu saja barangkali ya yang apa dapat saya sampaikan. Ingin rasanya panjang lebar, namun waktu sudah tidak memungkinkan. Sudah malam juga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu yang maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Muhammad Mas'ud yang telah memberikan curahan-curahan rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang ketujuh, yaitu acara yang terakhir, doa penutup yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita semua, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Jejen Zainuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan